Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Bukan kitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada serial khotbah 33 nama-nama Allah yang dahsyat. Dan hari ini kita mulai dengan Adonai Avinu, atau Tuhan adalah Bapa kami. Veata Adonai Avinu Ata, yang artinya Engkau adalah Bapa kami. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mempelajari agama apapun, mulai dari agama-agama suku sampai agama-agama yang diakui, maka konsep Allah sebagai Bapa hanya kita jumpai dalam iman Kristen. Kalau saudara tanya sama saya, why? I don't know why. Saya juga gak tahu kenapa. Karena saya pelajari setiap agama punya konsep God is a big boss. Allah itu seperti kayak pemimpin utamanya. Jadi Allah di sorga, duduk di singgasana, mungkin bentuknya kayak kursi goyang begitu, sambil main-mainin jenggotnya. Kalau ada yang buat baik, dia thumbs up, angkat jempol, dahsyat bro. Tapi kalau ada yang salah, dia ambil semeti di sampingnya, dia kibas, satu aja, 3 kali. Sehingga semua agama dilaksanakan karena takut. Kalau saya tidak, apa itu namanya, mempersembahkan, apa itu, persembahan tertentu, sesembahan. Kalau saya tidak mandikan keris Jumat malam, Tuhan saya marah. Dia bisa bikin kacau semuanya. But my God is my daddy. Allah adalah Bapa. Amin. Buat agama, konsep ini tidak bisa dimengerti. Kenapa? Karena konsep agama adalah God is God of punishment. Pada dasarnya dia mau menghukum. Kecuali kalau saya berbuat baik, saya menjalankan amal ibadah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan saya masuk surga. Makanya tanya sama semua pemuka agama, bagaimana kita sampai nirvana? Bagaimana kita sampai sorga? Maka jawaban mereka, lakukan yang baik, beramal, beribadah, mudah-mudahan masuk sorga. Ini berat. Sama seperti kita ikut asuransi, tiap bulan kita bayar 1 juta, kalau kita sakit mudah-mudahan diganti. Siapa yang mau ikut asuransi model begitu? Ngerti gak mau saya? My God is my Father. Tahukah saudara siapa ayah saudara itu menentukan identitas saudara? Setuju? Kalau bapak saya Cina, saya tidak mungkin jadi Papua. Ngerti gak mau saya? Kalau bapak saya Panglima TNI,
Maka walaupun saya SD, yang jaga saya itu letkol. Ngerti gak? Iya dong. Tapi kalau bapak saya kopral, boro-boro ada yang jaga. Masuk sekolah aja tukang sapu bilang, lu jangan macam-macam lu, anak orang susah. Bapak saya, siapa bapak saya menentukan apa identitas saya. Kalau bapak saya Batak, walaupun mama saya Jerman, tetap Batak. Herbert Johansen Marudut Sitanggang, harus ada Bataknya tuh. Ngerti gak maksud saya? Kalau bapak saya Hutajulu, walaupun mama saya Cina, tetap Hutajulu. Hanya Hutajulu yang sipit. Ngerti gak maksud saya? Siapa ayah saya menentukan siapa saya sebenarnya. Yeeha. Kalau bapak saya di sorga, kalau bapak saya akan punya langit dan bumi, kalau bapak saya penguasa alam semesta, maka kepada saya selalu diberikan segala yang dahsyat, indah, baik, dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena itu, the first foundation, konsep utama, fondasi utama dari iman Kristen, Veata Adonai Avinu Ata. Engkau adalah Bapa kami. Amin. Sama-sama bilang Tuhan adalah Bapa buat saya. Haleluya. Ini yang kita mau belajar hari ini. Yesaya. Yesaya 64 ayat 6 sampai 9. Demikianlah kami sekalian seperti apa? Seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Orang Jawa bilang gombal. Orang Belanda bilang smerlap. Ini orang Manado, orang Ambon, orang Papua pasti pernah dengar kata smerlap. Karena tahun-tahun itu, tahun 70-an gitu. Kita belum kenal Cololite, kita belum kenal Colomax. Kita cuma kenal Kiwi. Untuk smear sepatu. Nah biasanya kita pakai kaos oblong bapak kita. Warnanya rame. Ada biru. Kalau kita orang Ambon, Manado, Papua harus punya sepatu putih. Jadi ada biru, ada putih, ada coklat. Ada merah tua. Ada hitam. Ada abu-abu. Nah satu kain ini, begitu banyak warna itu yang namanya smear lap. Jangan coba-coba lap di muka. Karena muka kita jadi aneh. Kenapa hidup Kristen tidak bisa mengandalkan amal ibadah dan perbuatan baik? Karena kekristenan percaya kesalehanmu, amal ibadah, perbuatan baikmu seperti kain apa? Kotor. Kita hanya bisa diselamatkan oleh anugerah. Yang setuju sama saya katakan amin. Who is your dad will determine who are you. Siapa ayahmu akan menentukan identitas siapa engkau sebenarnya. Karena we carry his name. Kita membawa namanya dan we carry the DNA. Sampai sini setuju nggak? Iya. Tidak perlu ditahu mamamu Belanda, tidak mau perlu ditahu mamamu Jerman, tidak mau tahu mamamu Cina. Tapi kalau bapakmu Hutajulu, Hutajulu. Bapakmu Hutahayan, Hutahayan. Bapakmu Sitanggang, Sitanggang. Paling kalau sampai Amerika dia berubah menjadi Sitenggeng. Orang Amerika ini paling gak ngerti nih orang Indonesia ini. Bayangkan Bambang dia panggil Bambang. Teman saya di Sitanggang di apa itu namanya di Australia dipanggil Sitenggang. Sitenggeng, apa Sitenggeng? Makanya kalau ke Amerika jangan, saudara kalau berencana mau ke Amerika atau tinggal di Amerika atau tinggal di Australia, jangan pernah kasih nama anak Yusak. Karena dalam bahasa Inggris itu berubah menjadi Mr. Y. Karena
Kalau ditanya, what's your name? You suck. Nggak digampar aja udah mujizat. Once again, what you say? No, what you ask from me? What is your name? You suck. Gampar kubrak, kayak selesai. Yang nggak ngerti artinya cari kamus. Apa artinya you suck? Jadi kalau terpaksa nama saudara you suck, pas ditanya di luar negeri, what's your name? Joshua. Karena nggak bagus nama you suck. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi apa? Layu seperti daun. Nah, ini cocok buat orang Manado. Kami sekalian layu seperti daun lemong. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang padamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan apa? Dosa kami. Itu konsep agama. God is a hiding God. Allah itu adalah Allah yang apa? Bersembunyi. Makanya semua agama konsepnya cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Yesus bilang bukan kamu yang mencari aku yang mencari kamu. Karena konsep agama, God is a hiding God. Allah itu sembunyi. Dan kalau saya berbuat baik, saya beramal, saya beribadah, Tuhan ngintip sedikit. Bro, mantap bro. But in Christianity, my God is God who reveal himself. Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang memanggil kita. Dan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan. Haleluya. When we meet God. Waktu kita berjumpa Tuhan secara pribadi. Engkaulah Bapa kami. Dalam bahasa Ibrani yang dikatakan Ve'ata Adonai Avinu Ata. Kamilah tanah liat. I am the clay. And you are the potter. Engkaulah penjunan. Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah apa? Wow. Bilang sama sebelah saudara. Buatan tangan Tuhan. Gak usah bilang gini. Jelek-jelek begini. Udah gak usah bangga sama jelek saudara itu. Ya Tuhan. Janganlah apa? Murkamu amat sangat. Dan janganlah mengingat-ingat dosa atau seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah apa? Umatmu. Terjemahan aslinya. Lihatlah kami as your son and daughters. Sebagai anak-anakmu. Sama-sama bilang saya anak Tuhan. Amin. Kalau dokter kasih laporan yang buruk pada saudara. Ingat saya anak Tuhan. Kalau saudara lihat buku sampai menangis. Sampai orang bilang, wih buku apa itu? Buku bank. Lu baca buku apa sih sampai menangis begitu? Gue ngeliat saldonya. Kalau saudara dapat laporan bank dalam posisi yang sangat tidak menghiburkan hati saudara. Tetap ingat saya anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan, apa yang saya tidak mampu, Bapa saya bertanggung jawab menyelesaikan segalanya buat saya. Setuju sama saya, katakan amin. Saya mulai dengan statement ini. Mempelajari nama-nama Allah sangat diperlukan. Bukan untuk diperdebatkan apa nama yang benar, tetapi untuk dipahami siapa Allah yang kita sembah. Hari-hari ini kita suka dengar. Bahkan saya bos, saya diinjilin orang. Orang bilang, wah Pak Gilbert ini belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nama Allah itu siapa? Nama Allah kan Yahweh, nama Allah kan Yehova. Ya benar orang Batak, Jehovah. Kalau ada orang nginjilin begitu ke orang Batak bilang, sebelum nenek lu lahir, omak gue udah manggil Jehovah. Iya kan? Kenapa Jehovah? Kan Jehovah. Udahlah. Bapak di surga juga tahu saya Batak. Siapa nama Allah yang benar? Saya harus jujur sama saudara. Tidak pernah dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada nama Allah. Satu-satunya orang yang bertanya tentang nama Allah adalah Musa. Musa bilang, who is your name? Dan
Tuhan bilang, I am that I am. Dalam bahasa Ibrani-nya Ehyeh Asir Ehyeh. Aku adalah aku. Itu sebetulnya bukan jawaban, itu sebetulnya adalah reaksi Tuhan. Tuhan marah sama Musa. Kenapa Tuhan marah? Why you ask about my name? Ehyeh Asir Ehyeh. Dalam bahasa Ibrani Ehyeh Asir Ehyeh adalah apapun yang aku mau, aku akan melakukannya. Lalu saudara berdebat sama saya dan berkata, lu kenapa Allah tidak perlu punya nama? Sekarang saya tanya, kenapa saya perlu punya nama? Coba, kenapa saya perlu punya nama? Satu, untuk membedakan saya dari yang lain. Supaya saudara gak ketukar mana Gilbert, mana Dude Herlino misalnya. Wah, dari ukuran juga udah beda pendeta. GR nih pendeta gue. Maksud saya gini. Kan manusia ada banyak. Untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya perlu ada nama. Betul nggak? Sekarang saya mau tanya sama saudara. Allah ada berapa? Allah ada berapa? Jehovah Sahalakna di sorga. Di sorga ada berapa Allah? Satu. Should I call his name? Perlu gak saya panggil namanya? When I say God, he's the only one. Amin. Ada banyak yang mengaku diri Tuhan, 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 Tuhan. Tetapi yang palsu gak akan pernah berani sama yang asli waktu yang asli ada. Betul gak? Iya kan? Saya panggil Tuhan. Terus semua yang lain datang. Tuhan cuma bilang gini. Oh, kamu Tuhan juga ya? Enggak lah. Dia aja tuh manggil-manggil. Enggak lah. Yang palsu gak akan punya nilai. Betul gak? Cuman manusia begitu bodoh. Yang mau beli gigi palsu dan bayar pakai uang asli. Lu iya. Dokter jelas-jelas kasih gigi palsu. Kenapa kita bayar pakai uang asli? Bayar juga pakai uang monopoli, uang palsu. Itu cuma manusia yang begitu bodoh. Saya tahu nggak, monyet nggak pernah mau pakai gigi palsu. Coba iseng-iseng taruh gigi palsu di monyet, pasti dia buang. Dia bilang, kita kuat tuh monyet, tapi kita kuatnya mau pakai gigi yang palsu-palsu. Kita kuat pakai yang asli juga. Iya kan? Kenapa saya perlu punya nama? Untuk membedakan saya dari yang lain. Kenapa saya perlu punya nama? As a wish. Kenapa orang tua kasih nama anaknya Hartawan, Sugi Harto? Kenapa? Supaya kaya. Betul gak? Kan gak ada orang kasih nama anaknya jelek dan miskin. Kamu namanya siapa? Menderita. Kan beberapa bulan yang lalu kan ada tuh. Siapa namanya? Tuhan. Iya kan? Siapa namanya? Setan. Sian banget tuh orang. Makanya kan ada lagu tuh. Engkau bidadari jatuh dari surga. Gitu ya. Yang jatuh dari surga itu Lucifer. Orang juga ciptain lagu gak pakai akal sih ah. Udah gitu anak muda sekarang ya, dia bilang sama kekasihnya tuh yang lagi dia mau tembak tuh, engkau bidadari jatuh dari surga. Terus ceweknya gini, masa sih malu. Itu kalau lu Ini cewek-cewek yang ada di sini denger nih. Kalau cowok lu mau nembak lu terus bilang, engkau bidadari yang jatuh dari sorga. Bilang monyong. Lucifer itu monyong. Pernah gak saudara baca ada bidadari yang jatuh dari sorga? Satu-satunya yang jatuh dari sorga. Lucifer saudara. Itu artinya suami lagi nyindir tuh. Kalau suami bilang kau bidadari yang jatuh dari sorga, bilang udah pak, cukup pak, sakit di sini pak, sakit pak di sini pak. Sementara yang lain tertawa ada yang gini.
Mungkin dia pikir, laki gue tiap hari bilang gue begitu. Pantes laki gue tiap hari muter lagu Cowboy Junior. Engkau bidadari yang jatuh dari sorga. Gak taunya dia sedang mau nyindir gue Lucifer kalau begitu. Ya bu, buang dari laci mobil suami saudara itu. Kalau dia suka dengar-dengar engkau bidadari yang jatuh dari sorga. Karena yang jatuh dari sorga, itu dia Lucifer. Jelas gak? Kenapa saya perlu punya nama? Wish, harapan. Makanya orang Jawa kasih nama anaknya Urip. Artinya apa? Hidup. Waktu Urip mati, almarhum Urip. Almarhum hidup. Coba, make sense gak? Kalau anak sudah dikasih nama Urip, waktu dia mati, mesti ditulis gini, mantan Urip. Tadinya dia Urip, sekarang udah gak Urip. Ora Urip anymore. Ya. Makanya kalau kasih nama anak tuh yang bagus. Paling enak kalau kasih nama anak Boy. Walaupun umurnya 89 tetap Boy. Sama kayak orang Jawa kasih nama anaknya Joko. Apa artinya Joko? Perjaka. Cucunya udah 31, Joko. Ya. Orang tuh kasih nama yang bagus-bagus. Kenapa orang Batak kasih nama anaknya Nauli? Cantik. Apa pernah kasih nama anaknya Japurut. Apa artinya saya juga nggak tahu itu. Pokoknya kalau udah 3 kali dibilang keong masih nggak mau dengar, Japurut. Itu udah pasangannya. Keong kau. Masih nggak mau dengar. Keong kau. Masih nggak mau dengar. Keong kau. Masih nggak mau dengar. Japurut kau. Ya. Jadi kenapa perlu punya nama? Satu apa tadi? Japurut. Untuk membedakan. Yang kedua kenapa perlu nama? Wish. Allah nggak perlu punya nama. Asyir aku adalah aku. Kenapa dia nggak perlu punya nama? Karena dia sendirian. Kenapa dia nggak perlu punya nama? There is no wish. He is. Dia adalah. Dia bukan berharap supaya. Amin. Kalau bicara setia, itu namanya dia Allah yang setia. Kalau bicara tentang kuat, itu namanya dia Allah yang kuat. Kalau bicara tentang dahsyat, itu namanya dia Allah yang dahsyat. Amin. Jelas nggak sampai di sini? Oke. Yang ketiga, kenapa perlu ada nama? Karena ada yang berkepentingan terhadap saya. Sehingga, kenapa singa nggak ada nama? Karena nggak ada yang berkepentingan. Kecuali singa di tempat sirkus dikasih nama. Karena ada yang berkepentingan. Kenapa saya diberi nama? Pohon pepaya, saudara ada namanya nggak? Nggak ada yang berkepentingan, petik buahnya selesai. Kenapa saya diberi nama? Karena ada yang berkepentingan dengan saya, yaitu orang tua saya. Betul? Pertanyaannya, siapa yang harus kasih nama buat Tuhan? Masa Tuhan kasih nama buat dirinya sendiri? Itu sebabnya dia berkata, aku adalah aku. Jelas gak sampai di sini? Makanya saya paling ngeri, orang yang paling ditakuti adalah orang yang otaknya kecil tapi bacotnya besar. Ini ya. Yang paling ditakuti bukan orang yang badannya besar. It's okay orang badannya besar. Betul. Contoh. Kita paling aman kalau di sebelah kita orang yang gemuk. Kenapa? Yang pertama dia gak mungkin copet. Bener. Saya kalau lagi berdiri samping saya orang gemuk, tenang saya. Gak mungkin copet. Bagaimana bisa nyopet kalau larinya gimana caranya? Ya kan? Tapi kalau samping saya orang kurus, saya doa terus doa. Memang orang kalau badannya besar tuh membawa rasa aman. Saya pernah gak lihat
copet, maling gitu badannya besar. Nggak mungkin. Nggak bisa lari. Dikejar masa kepukul, nggak enak ya kan. Yang kedua, orang gemuk itu tidak bisa diculik. Bener. Kenapa? Orang kan kalau mau culik biasanya kan pas dia lewat kita pakai mobil, dorong dia ke mobil langsung diculik kan. Nah kalau gemuk jangankan didorong, udah dengan rela aja masuk masih susah. Makanya benar kata Alkitab, domba-domba yang gemuk kupelihara. Yang kurus tahu diapain, saya juga nggak tahu. Nggak pernah ada dalam ayatnya. Ya. Jadi yang saya mau tekankan di sini, ada banyak orang otaknya kecil tapi bacotnya besar. Oh ini bahaya. Ngerti juga enggak? Ya tapi kan kalau orang misalnya namanya Budiman, kita kan nggak bisa cuman pak, kita kan harus panggil namanya. Lah, kalau ngasih contoh jangan yang goblok-goblok begitu dong. Tuhan itu hanya satu-satunya kuasa yang ada di langit dan di bumi. Amin. Saya bahkan nggak perlu panggil apa-apa dia, karena dia melihat hati lebih daripada mendengar suara. Waktu saya gini nih, Tuhan mengerti. Apakah e-nya itu karena jempol kaki saya cantengan? Atau e-nya itu karena saya mau bilang, Tuhan tolong saya sedang dalam pergumulan. He knows. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Berarti jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran bodoh hari-hari ini. Kalau sudah tanya sama saya, pendeta, kenapa pendeta nggak berdebat dong dengan mereka? Itu yang saya bilang. Agama bukan untuk diperdebatkan, kebenaran tidak pernah perlu diperdebatkan. Kalau orang bilang sama saya, pendeta tahu nggak 2 tambah 2 sama dengan 7,5? Apa jawab saya? Oh ya? Artinya gue tahu lo sampai di mana. Betul kan? Kalau orang bilang sama saya, pendeta tahu nggak 2 tambah 2 sama dengan 7,5? Lalu saya bilang, tolol kamu, bukan 7,5 tapi 4. Saya sama gobloknya saudara-saudara. Iblis telah merasuk di hati banyak orang. Senang berdebat untuk menjauhkan diri dari kebersamaan agama. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang jangan terpancing. Orang mau bilang Yesus itu Jehovah lah. Orang mau panggil Yeshua Hamashiach lah. Ya, saya kadang-kadang geli gitu. Pendeta, kan kita harus panggil Allah Yahweh. Dalam hati saya la ilaha illallah, lu cuma tahu satu aja belagunya minta ampun. Nama-nama Allah ada ratusan. Karena di dalam nama, di dalamnya terkandung kuasa, kebenaran, keberadaan Dia, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Itu yang setuju sama saya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi mempelajari nama-nama Allah bukan untuk diperdebatkan apa nama yang benar, namun untuk dipahami siapa Allah yang kita sembah. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena gini, Amsal 18 ayat 10 bilang nama Tuhan adalah a strong tower. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi apa? Selamat. Sama-sama bilang nama Tuhan adalah kekuatan saya. Nama Tuhan adalah perlindungan buat saya. Nama Tuhan sumber damai sejahtera buat saya. Amin. Saya pelajari begini. Dengan mempelajari nama-nama Allah dengan benar. Kenapa kita perlu belajar? Karena minimal ada berkat istimewa. 4 berkat istimewa kita dapat. 1. Kita makin kenal Tuhan dengan betul. Amin. Waktu saya tahu namanya adalah Allah yang setia. Waktu saya tahu namanya adalah Allah penyembuh. Berarti saya tahu siapa Allah yang saya layani itu. Amin. Yang kedua, dengan mempelajari nama-nama Allah dengan benar, kita makin sadar akan apa? Kuasanya. Yang ketiga, dengan mempelajari nama-nama Allah dengan benar, kita makin apa? Cinta Tuhan. Makanya ada istilah tidak kenal maka tidak
sayang. Makin saya kenal Tuhan, saya betapa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan yang keempat, dengan mempelajari nama-nama Allah dengan benar, kita makin sungguh-sungguh dalam iman. Makanya Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Fiat Adonai Avinu Ata, engkaulah apa? Bapa kami. Aha. Pertanyaannya, mengapa dia Bapa? Mengapa dia Bapa? Saya catat di sini beberapa hal yang memberkati saya. Kenapa dalam iman Kristen kita percaya God is my Father? Yang pertama, karena kalau kita bicara Bapa, maka dasarnya bukan the goal, tapi the relation. Amin. Semua agama konsepnya adalah the goal. Saya harus masuk surga. Saya harus jadi orang sukses. Saya harus diberkati. Tapi konsep kekristenan beda. Konsep kekristenan adalah relation. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, artinya ada relation. Alkitab bilang apa? Bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam surga, tetapi orang yang apa? Melakukan, ada relation with me. Maka Yesus bilang apa? Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Daud bilang apa? Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Amin. Kenapa orang berbuat baik? Supaya masuk surga. Kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Beda enggak? It's not about the goal. Iya kan? It's about relation. Tuhan mau kita dekat dengan dia. Jadi kita nggak perlu masuk surga. No. Itu semua bonus. Makanya Matius 6 ayat 33 bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Temukan the relation with your dad. Temukan hubungan pribadi dengan Bapamu di sorga, maka segalanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, why we call him dad? Mengapa dia Bapa buat kita? Karena kekuatannya bukan strength, tetapi vision. Bapak tidak melatih gym buat anak-anaknya, tetapi Bapak mendorong anak-anaknya untuk sehat. Betul nggak? It's about the vision. It's about the vision. Makanya Alkitab bilang, without vision my people perish. Bapak mendidik anak-anaknya punya visi. Makanya Alkitab bilang apa? Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang apa? Berkelimpahan. Jelas nggak sampai di sini? Amin? Oke, klik yang ketiga. Ini salah satu serial khotbah yang cukup berat untuk sudah pelajari tentang nama-nama Allah. Karena di dalamnya terkandung pengajaran yang cukup berat. I hope sudah bisa menerima pelajaran yang dahsyat ini. Mengapa dia Bapa? Karena keutamaannya bukan the greatness, namun love. Bapak tidak peduli sudah sehebat apapun. Tapi Bapak peduli kalau engkau punya kasih. Makanya Alkitab berkata iman Kristen ada 3 hal yang terbesar. Iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Makanya Yesus bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah apa? Sesamamu manusia. So the law of Christianity is the law of love. Paulus bilang apa? Walaupun aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau tanpa kasih sia-sia. Itu yang saya bilang. Persoalan hidup Kristen bukan soal pencapaian, tapi soal kedekatan. Amin. Bukan soal apa yang saya bisa capai. Loh, Alkitab bilang pada hari terakhir akan datang banyak orang bilang, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Berarti pencapaian yang hebat. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Yesus bicara tentang apa? Relation. Do I know you or do I don't know you? Karena relation will bring love. Amin. Iya kan? Selanjutnya, mengapa dia menjumpai kita sebagai Bapa? Karena targetnya bukan prosperity, namun apa? Into one, menjadi satu. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, menjadi satu. Menjadi satu. Doa Yesus berkata, biarlah aku di dalam mereka dan mereka ada di dalam
into one. Alkitab berkata kalau kamu tinggal dalam aku, kamu berbuah banyak. Amin. Jelas sampai di sini? Kenapa kekristenan percaya God is the Father? Kenapa Allah itu Bapa? 4 hal ini jelas. 1, karena dasarnya adalah relation. Kekuatannya adalah vision. Keutamaannya adalah love. Dan targetnya adalah into one. Bukan prosperity. Orang bilang, wah ya kita ikut Tuhan diberkati, kita bayar perpuluhan diberkati. No, that is not the target of God. Tapi targetnya kamu menjadi satu. Supaya apa? Segala yang saya punya, Bapa punya. Segala yang Bapa punya adalah saya punya. Amin. Makanya kekristenan tidak mengenal tuh bertapa di gunung. Supaya saya nggak punya kemauan apa-apa lagi. No. Supaya aku dapat berkata hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, ini yang penting. Kekristenan percaya Allah adalah Bapa. Makanya Kristus di muka bumi disebut apa? Anak. Ada a tricky question. Berarti Kristus anak Allah bukan? Halo? Yesus anak Allah bukan? There is a tricky question in it. Yesus anak Allah bukan? Halo? Yesus anak Allah bukan? Yesus anak Allah bukan? Ada 2 anak kecil dekat rumah saya berkelahi. Yang satu bilang, Kristen Allahnya beranak. Kristen Allahnya beranak. Tuh anak kecil marah, dia bilang gini, enak aja Allah gue beranak. Buntingnya kapan? Buntingnya kapan? Buntingnya kapan? Astaga. Dalam hati saya benar juga tuh anaknya. Kalau Allah saya beranak, buntingnya kapan coba? Masa gak pakai bunting terus beranak? Ngaco gak tuh? Iya kan? Jadi Yesus anak Allah bukan? No. Waduh. Sebagian saudara bilang, waduh mulai aneh nih. No, dia bukan anak Allah. Dia disebut anak Allah. Kenapa? Karena dalam Filipi dikatakan dia Allah sendiri tapi mengosongkan diri. Coba lihat ini. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar. Ini kata malaikat bilang ia akan menjadi besar dan akan apa? Be called. Alkitab tidak bilang dia akan menjadi besar dan menjadi anak Allah. No, dia akan apa? Disebut. Sama-sama bilang sama saya sebutan. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang mati. Dan Tuhan Allah akan menganugerahkan kepada tahta Daud, Bapa apa? Jadi dia sebetulnya anak Allah atau anak Daud? Dia anak Allah atau anak Daud? Dia anak Daud atau anak Allah? Dia adalah Allah sendiri. Tetapi dalam mengosongkan diri, dia disebut anak Allah dan menjadi bagian dari keturunan Daud. Jelas sampai di sini? Haleluya. Saya dari kecil, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, dipanggil sama kepala sekolah saya dan dibilang, kamu ada 2 pilihan. Dari 99 nama-nama Allah semua sama. Allah itu dahsyat, Allah itu kudus, Allah itu mulia, semua hampir sama. Cuman satu yang justru buat kita dasar, buat mereka nggak ada, yaitu Allah sebagai Bapa. Lalu saya belajar di sini. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta apa? Anak. Siapa nama anaknya? Ismail, otentik nama Yahudi. Ishma artinya dengar. Salah satu hukum Yahudi yang terkenal diambil dari Ulangan pasal 6 adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, dengar Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ishma artinya dengar. El artinya Tuhan. Tuhan mendengar. Tapi supaya hilang unsur Yahudi, supaya hilang unsur Ibrani, Ismail diganti jadi Ismail. Bani Israel. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kali itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu, ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu.
Dalam sekali dikatakan Sarah kepadamu haruslah apa? Tuhan bilang apa? Harus. Engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jelas nggak? Jelas ya. Tetapi keturunan dari Hagar, keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi satu bangsa karena ia pun anakmu. Ayat 14. This is the key. Ini the saddest moment. Ini masa yang paling menyedihkan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian diusirnya. Disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Sekarang kita ngerti. Kenapa Alkitab berkata seorang anak laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar akan ada di tengah-tengah kamu. Kenapa? Kalau saya harus menjelaskan Ishmael dengan satu kalimat, saya menjelaskannya a fatherless son. Anak yang kehilangan figur seorang bapak. Sekarang saya mau tanya. Kalau ini cerita waktu Ishmael usia sekitar 10, 12, 13 tahun. Misalnya dia ada dalam usia remaja. Lalu ketika dia mulai besar umur 15, 16 ada orang tanya sama dia. Ishmael, where is your daddy? Kira-kira bagaimana sikapnya? Marah. Kenapa? Buat Ishmael, Bapak adalah gambaran yang menyebalkan. Bapak adalah gambaran yang jahat. In my own eyes, di depan mata saya sendiri, saya lihat mama saya diusir. Saya lihat saya diusir. Saya lihat saya cuma diperlengkapi dengan roti. Saya cuma diperlengkapi dengan air sedikit, diusir keluar dari rumah. Makanya pengajaran mereka adalah sorga di bawah telapak kaki ibu. Ibu jauh lebih penting dari bapak karena ibu bersama kami. Tapi bapak sudahlah mau kawin berapa kali terserah dialah. Ngerti gak sekarang? A fatherless religion. Agama yang tidak mengenal kasih bapa. Agama yang penuh dengan kebencian. Jangan heran kalau bikin bom. Yaman, Syria, Mesir. Kenapa? Fatherless figure. Makanya konsepnya tidak ada Allah sebagai bapa. Karena bapa menyakitkan, bapa mengusir kami. Itu berbeda dengan Ishak. Ishak dipeluk oleh bapaknya. Ishak digendong oleh bapaknya. Saya bisa membayangkan enggak? Ketika Ismail bayangkan. Ishak enak-enak bersama dengan bapaknya. Saya diusir. Dan kemudian di Beersheba mereka kehabisan air. Mereka berteriak. Beda sama Ishak. Ishak cuma menangis. Bapak gendong. Makanya Alkitab berkata, sampai masa tuamu, aku tetap menggendong kamu. Dan membawa kamu ke padang rumput yang hijau mata air yang tenang oleh karenamu. Dua generasi ini menjadi dua yang berbeda. Generasi yang satu berkata, tampar pipi kiri, berikan juga kepada pipi kanan. Kenapa? Father. Ngerti gak sampai di sini? Nah, kita belajar selanjutnya. How do we measure? Gimana kita bisa ukur hubungan seseorang dengan bapaknya baik atau tidak? Hari-hari ini yang hilang. Banyak orang sibuk dengan mama. Great. Mama is great. Tetapi ada hal-hal yang mama tidak pernah bisa buat. Hanya papa yang bisa buat. Setuju gak? Makanya kenapa kekristenan menentang perceraian. Aku benci perceraian. Saudara boleh menjadi a great single mother. Engkau boleh menjadi seorang single mother yang hebat. But without father. Tanpa figur seorang ayah gak ada maknanya. Ini nih saya jelasin. Apa ciri orang yang hubungan dengan bapaknya baik? Satu, memiliki rasa percaya diri. Coba saudara pelajari. Anak-anak yang gak punya rasa percaya diri biasanya gak punya hubungan yang baik dengan ayahnya. Karena timbulnya rasa percaya diri itu dari ayah. Makanya
Pernah gak saudara perhatiin anak-anak kalau berantem dia bilang apa sama temennya? Gue bilangin bapak gue loh. Walaupun bapaknya takut setengah mati sama ibunya. Tapi gak pernah dia bilang, gue bilangin mama gue loh. Gak pernah. Selalu dia bilang apa? Gue bilangin. Rasa percaya diri timbul dari apa? Ayah. Makanya Tuhan bilang apa? Aku menyertai kamu. Ayah. Amin. Gue bilangin bapak gue loh. Bapak gue kan polwan. Kasian bapaknya polwan. Ada yang gak ngerti lagi di sama sebelahnya. Apa lucunya sih? Iya gak ada lucunya. Cuma bapaknya cuma polwan kok apa lucunya ya kan? 2. How do we measure? Orang yang hubungan dengan bapaknya baik. 1, memiliki rasa percaya diri. 2, secure. Memiliki rasa aman. Ada banyak anak-anak sekarang lost father's figure. Sehingga hidupnya merasa gak aman. Pakai narkoba. Bukan karena dia mau pakai narkoba, tapi karena lingkungan. Dia gak mau tersisih dari lingkungan. Jadi dia mau aman gitu. Feel secure. Kenapa misalnya orang belajar ilmu tenaga dalam? Karena dia merasa secure. Kenapa orang misalnya kumpul-kumpul sama temennya gitu. Dan waduh temennya buat apa dia ikut gitu. Kenapa? Dan ada banyak anak-anak muda sekarang tahu benar gitu bahwa ini gak bagus nih. Ini gak bagus apa yang dia sedang buat. Tapi ya kalau saya gak begitu pendeta. Saya kehilangan teman pendeta. Karena orang yang hubungan dengan ayahnya kurang baik. Dia selalu rasa insecure. Jelas gak sampai di sini? Halo? Jelas, oke. 3. Apa ciri orang yang hubungan dengan bapaknya baik? Tidak mudah terombang ambing. Saya ikuti beberapa cerita tentang bom bunuh diri misalnya. Atau teroris yang ditangkap oleh Densus 88. Kalau di bawah umur 30 tahun biasanya selesai ditangkap, bapaknya dicari. Betul nggak? 99,9% waktu ditanya, bapak tahu nggak aktivitas anak bapak apa? Nggak tahu. Betul nggak? Saudara ikutin nggak ceritanya? 99% akan berkata kami tidak tahu aktivitas anak kami. Karena hubungan dengan bapaknya tidak baik, gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang apa? Sesat. Kalau saudara berkesempatan masuk penjara, so salah kita kata. Maksudnya apa ya? Iya kan saya juga masuk penjara kan, tapi bukan masuk. Maksudnya kalau saudara apa ya? Berkunjung. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa ngapain kita berkunjung ke sana? Mendingan berkunjung ke Ancol kayak kemana kek? Ya oke lah, pokoknya kalau saudara berkesempatan lah. Berkunjung. Mendatangi penjara. Khususnya penjara anak-anak remaja. Apapun kejahatan mereka, coba iseng-iseng. Ambil salah satu dari mereka terus tanya. May I ask you a question? Boleh saya tanya sesuatu enggak? Kenapa? Hubungan kamu sama ayah kamu gimana? Sebagian besar akan nangis. Kalau sudah ketemu geng motor, suka kebut-kebutan gitu, iseng aja tanya. Saya boleh tanya sesuatu enggak sama kamu? Hubungan kamu sama ayah kamu gimana? Pasti enggak bisa jawab. Ya baik sih, baik. Tapi gimana? Ya baiklah, baik dia udah mati, puji Tuhan lah. Karena orang gini, kalau nggak punya hubungan yang baik, gampang sekali terombang-ambing. Kenapa? Karena seorang kalau hubungan dengan bapaknya nggak baik, mudah terombang-ambing. Makanya Alkitab berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi, tapi tidak akan menimpa aku. Karena kalau saya punya hubungan yang baik dengan Bapa yang akan jaga saya. Tidak akan aku dibiarkan dia jatuh tergeletak. Yang setuju sama saya katakan amin. Ciri orang yang berhubungan dengan bapaknya baik, tidak suka cari-cari perhatian. Itu yang saya bilang, kenapa orang senang-senang jadi geng motor? Cari perhatian. Kenapa orang pakai baju suka setengah? Terbuka sana, terbuka sini. Cari perhatian. Oh pendeta kalau ngomong sembarangan. Ya dong ada orang pakai rok mini lah, baju terbuka, terbelah kiri kanan. Kan cuma cari perhatian. Dan biasanya orang kayak gitu marah kalau dibilang begitu. Apa cari perhatian? Ini aja nih pada norak, pada ngeliatin gue.
Kenapa sih gue mesti dilihatin? Karena lu manusia. Kalau lu beruk, mau gak pakai apa-apa juga gak ada yang liatin. Beruk katanya juga. Jelas gak maksud saya? Ya. Ada orang begitu cari perhatian. Gak bisa bedain mana kuping, mana hidung, mana alis. Semua dipakai giwang sama dia. Giwang itu untuk di kuping. Ngapain ditaruh di alis? Orang Papua bilang, ade sakit kepala kan? Sampai ade rasa ini mesti dicato supaya cepat sembuh itu sakit kepala. Ade minum bodrek saja sudah. Orang sekarang kan banyak petantang-petenteng. Aduh, buat saya sorry lah. Orang-orang kayak gitu kan orang-orang cari perhatian. Hubungan dengan bapaknya pasti gak baik. Dan kalau hari ini saudara salah satunya. Hari ini saya cuma mau bilang. Kita beruntung. Kalaupun bapak dunia saya menyakitkan saya tetap punya bapak di sorga yang begitu mengasihi saya. Daud bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Daud tahu persis. Allah adalah Bapa yang baik. Haleluya. Klik. Selanjutnya. Ciri orang yang hubungan dengan bapaknya baik, kuat dan berani. Kenapa kuat? Karena Bapa mengajar saya. Amin. Kesimpulan terakhir saya. Karena dia adalah Bapa berarti kita adalah apa? Anak. Sama-sama bilang, saya anak Allah. Amin. Karena kita adalah anak. Ada 4 berkat istimewa kita terima. 1, dia peduli. Alkitab bilang apa? Rambut di kepalamu terhitung semua. 1 pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Betul gak? 2, karena kita adalah anak, dia bertanggung jawab. Makanya Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. 1 kali Petrus bilang apa? Guru suruh mereka pergi ke kampung-kampung untuk memberi mereka makan. Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Artinya, aku Tuhan yang bertanggung jawab. Sampai masa tuamu, aku tetap dia yang akan menggendong kamu. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. 3, karena kita anak-anak, dia akan didik kita. Persoalan dengan mama. Mama seringkali terlalu sayang sama anak-anaknya. Sampai apa? Spoil. Sampai apa? Memanjakan anak-anaknya. Bapak tidak. Justru karena Bapak sayang, Bapak didik. Makanya Alkitab berkata apa? Barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Relakan dirimu dan bertobat. Ayub dikasih Tuhan karena itu dididik Tuhan. Yusuf dikasih Tuhan karena itu dididik Tuhan. Daniel dikasih Tuhan karena itu dididik Tuhan. Jangan lari ketika dididik Tuhan. Tapi ketika dididik Tuhan bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan mau aku lebih dewasa. Tuhan mau aku lebih kuat. Tuhan mau aku lebih sempurna. Tuhan mau aku senantiasa lebih menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir. Karena dia adalah Bapa, kita adalah anak. Dia tidak akan pelit terhadap kita. Mama hebat. Dengar, mama hebat. Setuju? Hanya mama yang menumpahkan darah untuk anak-anaknya ketika melahirkan mereka. Mama hebat. Tapi kalau bicara uang, pelit. Mama hebat. Saya tidak bilang mama kurang hebat. Mama hebat. Kalau bicara cinta sama anak, mati buat anaknya juga bisa. Itu mama hebat. Tapi jangan bicara uang. Ma, bagi uang dong. Minta papa sana. Ma, ada keperluan sekolah nih ma. 125.000. Nih 150, yang 25 kembaliin ya, yang 25 kembaliin. Itu mama. Oh mama sayang anak, mama hebat. Tapi kalau bicara uang, Tapi kalau soal uang, Pak, ada urusan sekolah nih Pak. 125.000 Pak. 200. Jangan kasih tahu mama ya, jangan kasih tahu mama.
Makanya Alkitab berkata, kalau anaknya saja tidak disayangkan, kalau darahnya saja ditumpahkan buat kita, masakan dia tidak menyelesaikan segala perkara kita. Hari ini saya mau ingatkan, kalau saudara adalah a fatherless generation, orang-orang yang telah dirusak figur ayah, maka hari ini saya mau bilang dia bapak yang baik buat kita. Kalau saudara seorang pria dan hari ini berkata, I'm afraid, I'm not giving a good example. Saya tidak memberikan figur ayah dalam keluarga. Hari ini ingatlah Yesus akan memulihkan saudara. Dan buat setiap saudara yang hari ini berkata, betul gak sih Tuhan tolong saya? Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya adalah anak. Karena dia bapa, tidak mungkin dia meninggalkan saya.